Ia adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas negeri. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Namun, setiap kali ia melihat seseorang yang sedang marah, ia sangat ketakutan. Hal ini terjadi saat tantenya memarahi dia dan saudaranya yang lain. Tantenya sering menyalahkan dia dan memarahinya. Padahal, ia tidak salah. Tapi tantenya selalu membela anaknya walaupun anaknya salah. Karena hal ini, ia merasa trauma dan cemas sekali. Ia merasa sulit berkonsentrasi ketika belajar. Ia khawatir hal ini akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Maka dari itu, ia perlu mengonsultasikannya kepada seorang konselor. Assalamualaikum. Bagaimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah Ibu. Syukurlah. Tadi habis mata kuliah apa? Tadi mata kuliah teknik BK Ibu. Oh, bagaimana tuh kuliahnya? Alhamdulillah Ibu menyenangkan. Baiklah. Tapi nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Iya Ibu, saya ingin konseling dengan Ibu. Oh, saya sangat senang kali ya dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sebelumnya sudah pernah berkonseling? Sudah pernah Ibu, ini yang pertama kali saya konseling dengan Ibu. Oh, baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan ya konseling itu apa. Jadi gini ya, konseling itu merupakan suatu bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli yaitu Ica. Nah, agar konseling itu mampu memecahkan masalah, maka konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak asas yang lainnya. Nah, asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data informasi yang terkait dengan masalah Ica itu akan terjaga dengan rahasia. Nah, bagaimana kamu sudah paham sampai sini? Oh begitu ya Bu. Sekarang saya udah paham Bu dengan sesi konseling ini. Baiklah, pertemuan kita dibatasi oleh waktu ya. Nah, kita akan melakukan konseling ini sekitar 30 dan 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan. Nah, jika pada waktu pertemuan kali ini tidak terselesaikan masalahnya, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Baik Bu, saya setuju. Baiklah, coba sekarang Ica jelaskan atau ceritakan apa yang sedang kamu hadapi. Begini Bu, saya merasa deg-degan dan takut kalau lihat ada orang yang marah-marah Bu. Maksud kamu? Jadi begini Bu, misalnya kan di kelas saya tuh ada teman yang dimarahi oleh dosen gitu. Saya langsung ketakutan dan deg-degan gitu Ibu. Coba kamu ceritakan kepada ibu bagaimana itu awalnya bisa terjadi. Nah, atau sejak kapan itu bisa terjadi? Jadi begini Bu. Dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuatnya anaknya menangis, pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu. Karena saya yang paling tua. Pernah, suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu, saya kalau ada orang yang marah-marah, pasti gemetaran dan sangat ketakutan. Baiklah, Ibu sangat memahami ya perasaan kamu, Ica. Nah, nampaknya kamu ini sangat terganggu ya, terganggu sekali gitu dengan keadaan ini. Iya Bu, banget. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang ini sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Nah, bagaimana menurut kamu? Ya begitulah Bu. Nah, kamu ini kan sekarang sudah menyadari ya dan merasakan bahwasannya kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas.
Ya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini Bu. Baiklah, insya Allah Ibu akan bantu ya. Nah, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu alami. Maksud Ibu itu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan oleh tante kamu itu. Oh begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Nah, Ibu ingin memilih beberapa teknik ya atau beberapa cara yang ada di bimbingan konseling. Nah, tinggal kamu pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik distensisasi sistematik. Nah, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan kondisi yang membuat kamu itu cemas. Mulai dari kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu itu harus menyadari bahwa masalah seberat apapun kamu hadapi dengan tenang. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajarinya teknik yang Ibu sampaikan dan jelaskan. Baiklah, sekarang kita mulai ya tekniknya. Nah, pertama-tama kamu harus pejamkan mata kamu. Kemudian kamu melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, maka angkat tangan kamu ya Isya. Kamu mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara, sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Lalu, sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Kemudian tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tante kamu mulai berbicara dengan suara yang lantang. Dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri Bu membayangkannya Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks dan tarik napas. Lalu buang dari hidung perlahan-lahan. Hingga kamu itu benar-benar sudah rileks. Sudah Bu. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan, Ica? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah rileks. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan lagi ya. Tapi sebelumnya kamu sekarang bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Bu, saya sudah sedikit membaik Bu, karena saya sudah menceritakan kepada Ibu. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Kemudian pejamkan mata kamu, relax, ambil napas dalam-dalam. Kemudian bayangkan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, yang sedang menyuruh anaknya untuk makan, tapi si anaknya itu tidak mau. Kakak? Iya, Ma. Mama boleh masuk? Boleh, Ma, masuk aja. Mama baru pulang kerja? Iya. Kamu gimana tadi di kampusnya? Baik, Ma. Capek ya? Kamu mukanya kayak sedih gitu. Ya udah, Mama bawain makanan di bawah buat kamu makan kesukaan kamu. Ke bawah ya? Ya, Ma, nanti. Oh ya udah, nanti kalau itu ke bawah aja ya. Mama tunggu di bawah ya. Ya, Ma. Ya, dadah. Oke. Kemudian sekarang bayangkan seorang ibu yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang sangat lantang. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang di keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga kamu, termasuk tante kamu, sepupu kamu, dan anggota keluarga lainnya. Kemudian tiba-tiba sepupu kamu itu sedang bertengkar dan menangis, dan tante kamu sangat memarahi kamu dengan nada yang sangat lantang. Mikir dong lain kali, awas ya kamu pulang sana. Saya tidak sanggup, Bu. Sekarang buka mata kamu, relax.
tarik napas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu? Alhamdulillah Bu, sekarang saya lumayan lega Bu. Oke, rileks saja, ini butuh proses ya. Iya Bu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka mata kamu sekarang. Nah, rileks ya dan tenangkan diri kamu. Ngeri Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap Bu. Baiklah, mari kita mulai lagi ya. Nah, sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali kepada kamu, bahkan akan memukul kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka mata kamu, rileks, tarik napas dalam-dalam, dan keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Terima kasih Bu. Saya sekarang sudah senang sekali Bu. Oke, sekarang jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi ketika kamu melihat seseorang yang sedang dimarahi. Dan jika tante kamu memarahimu, kamu tetap keadaan rileks dan tenang ya. Iya Bu. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang perlu kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Saya merasa sudah tenang Bu dengan sesi konseling ini. Sama-sama. Nah, jika kedepannya, jika ada yang ingin kamu ceritakan kembali, jika ada yang kamu ingin bicarakan kembali kepada ibu, silakan ya, jangan canggung, datang aja ke ruangan ibu ataupun chat ibu. Insya Allah ibu akan selalu memberikan apa yang kamu butuhkan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya Ibu.